warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solihah kelas MAO 1, 2, dan 3? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ustazah akan menyampaikan materi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sebenarnya sudah masuk di tematik, tetapi untuk di kelas 4 ini kita akan membahasnya lebih dalam, khusus materi bahasa Indonesia supaya kalian lebih memahami. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah buku. Buku yang dipakai adalah buku tematik, ya. Kemudian buku pena 4A. Selain itu, mungkin kalian punya buku Sapintar atau buku EYD atau ejaan yang disempurnakan, dan juga kamus bahasa Indonesia bisa ditambahkan di sini ya. Nah, materi yang akan Ustazah sampaikan adalah tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks. Suatu teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang ada pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang terletak pada kalimat penjelas. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu disampaikan secara tersurat dan tersirat. Secara tersurat, gagasan pokok itu ada di kalimat utama. Nah, kalimat utama itu bisa ada di awal, di akhir, maupun awal dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pokok secara tersirat dapat ditemukan bila kita membacanya dengan teliti. Nah, yang perlu kalian ketahui, yang namanya tersurat itu berarti maknanya bisa kita lihat atau kita perhatikan pada teks karena dituliskan pada teks tersebut. Tetapi kalau tersirat, maka maknanya itu tidak dituliskan secara terbuka. Jadi kita harus mencarinya sendiri pada teks tersebut. Nah, anak-anakku, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Ya, kalian bisa lihat di buku Bupenamu di halaman 3 ya, di sini ya. Kalian bisa lihat di situ. Yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, contohnya juga bisa kalian lihat di buku Bupena ya, di halaman 3 tersebut, yaitu bacaan tentang batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, kalimat utamanya yang mana? Ya, kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Di awal berarti ya. Batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Sedangkan kalimat penjelasnya yang mana? Berarti setelah kalimat pertama. Berarti kalimat kedua sampai terakhir. Nah, kalian bisa perhatikan di situ ya. Kalimat penjelasnya yang pertama, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak. Yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Yang ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Yang keempat, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Nah, berdasarkan kalimat utama dan kalimat penjelas, kita bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokoknya yang mana? Ya, gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Nah, jadi ada bedanya ya. Kalau kalimat utama tadi dituliskan secara lengkap. Nah, untuk gagasan pokok kita bisa lebih menyingkat dari kalimat utama tersebut. Kemudian gagasan pendukung, yang pertama, cara membuat kain batik. Kedua, tempat asal kain batik. Yang ketiga, persebaran kain batik.
Nah, ini contoh ya. Kalian bisa baca sendiri juga nanti di halaman 3 buku pena. Silakan cermati kembali. Nah, untuk latihannya nanti akan Ustazah berikan LK yang akan Ustazah sampaikan setelah video ini berakhir. Terima kasih atas perhatian anak-anak solih dan solihah sekalian. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.